Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 6 tali apeng yang solih-solihah, masih semangat ya? Alhamdulillah. Ya, kali ini bersama Bu Samsi kita akan kembali melanjutkan belajar tentang matematika. Ya, dalam pembelajaran kali ini kita akan mencapai dua kompetensi dasar. Yang pertama menjelaskan titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring. Kemudian yang kedua menjelaskan taksiran keliling dan luas lingkaran. Ya, sebelum kita mulai belajar, kita awali terlebih dahulu dengan bacaan ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman masih ingat apa itu lingkaran? Kalau secara definitif lingkaran adalah kumpulan dari titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap titik tertentu. Itu yang dinamakan lingkaran. Apa saja ya benda yang ada di sekitar kita yang berbentuk lingkaran? Banyak sekali benda-benda yang ada di sekitar teman-teman yang berbentuk lingkaran. Mulai dari roda, koin, keping CD, jam dinding, banyak sekali ya teman-teman ya. Dan pernah nggak teman-teman menghitung luas dari benda-benda yang berbentuk lingkaran tersebut? Pernah nggak ya? Ya. Kalau belum pernah berarti besok boleh dicoba. Berapa sih luas dari uang koin 100 rupiah? Berapa sih luas dari jam dinding yang ada di rumah? Ya. Nanti setelah teman-teman belajar tentang bagaimana cara menghitung luas, teman-teman boleh mempraktekannya di rumah ya. Ya, itu beberapa benda yang ada di sekitar kita yang berbentuk lingkaran. Sekarang kalau bola, kira-kira bola itu lingkaran atau bukan teman-teman? Benar sekali ya, bola itu bukan sebuah lingkaran. Karena yang namanya lingkaran itu bangun datar, akan tetapi kalau bola dia bangun ruang. Ya, sebagaimana tadi kompetensi dasar yang pertama, kita akan mengenal bagian-bagian dari sebuah lingkaran. Yang pertama yaitu titik pusat. Kalau di lingkaran itu digambarkan dengan O ya, titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Itu yang dinamakan titik pusat. Kemudian jari-jari. Jari-jari adalah garis dari titik pusat ke suatu titik pada lingkaran. Jari-jari ini adalah semua garis yang kita tarik dari titik pusat ke tepi lingkaran, itu yang dinamakan jari-jari. Kemudian diameter. Diameter yaitu garis lurus yang menghubungkan dua titik pada garis lengkung lingkaran dan melalui titik pusat. Jadi harus melalui titik pusat. Kalau tidak melalui titik pusat nanti namanya bukan diameter. Dan kalau teman-teman perhatikan, panjangnya diameter ini adalah 2 kali jari lingkaran tersebut. Jadi dituliskan D sama dengan 2 kali R. Yang selanjutnya busur. Kalau digambar itu dengan warna merah ya. AB, panjangnya AB tapi yang lengkung. Yang lengkungnya. Garis lengkung yang menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan lingkaran. Itu yang dinamakan busur. Sekarang kalau tali busur, garis dalam lingkaran yang bukan dua titik dalam lingkaran. Jadi berbeda dengan diameter ya. Kalau diameter tadi menghubungkan dua titik dalam lingkaran tapi melalui titik pusat, tapi kalau tali busur dia di sembarang tanpa melalui titik tengah atau tanpa melalui titik pusat. Itu namanya tali busur. Kemudian yang selanjutnya apotema. Apa itu apotema? Apotema adalah garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Jadi kalau apotema ini dia akan senantiasa tegak lurus terhadap tali busur karena merupakan jarak terpendeknya. Kemudian yang namanya juring itu adalah bagian dari luas lingkaran.
Jadi daerah yang dibatasi busur dan 2 jari-jari. Jadi misalkan kalau teman-teman membeli itu ya pizza, kemudian dipotong-potong, lah potongannya itulah yang berbentuk yang dinamakan juringnya. Daerah yang dibatasi busur dan 2 jari-jari. Ya, itu tadi beberapa bagian dari lingkaran atau unsur-unsur lingkaran. Sekarang kita masuk ke keliling dan luas lingkaran. Dari mana sih nilai pi ditemukan? Ya, kita membuat beberapa lingkaran, kemudian pi-nya itu kita turunkan dari nilai keliling dibagi diameternya. Udah, akhirnya disimpulkan bahwa keliling adalah pi kali d, atau kalau tadi d-nya itu 2 kali r, jadi bisa juga keliling ini dengan menggunakan 2 kali pi kali r. Kemudian untuk luas lingkarannya yaitu dengan pi kali r kuadrat. Pi kali r kuadrat. Dengan besaran pi, nilai pi yaitu 22/7 atau 3,14. Ya. Apa bedanya 22/7 atau 3,14? Keduanya adalah sama, itu nilai yang sama. Akan tetapi nanti untuk memudahkan teman-teman dalam menghitung, ada kalanya kita memakai 22/7 ketika jari-jarinya itu kelipatan dari 7, ataukah kita akan memakai 3,14 ketika jari-jari sebuah lingkarannya itu 10 ataupun kelipatannya. 22/7 atau 3,14 itu sebenarnya nilainya sama. Hanya saja itu untuk memudahkan ketika teman-teman menghitung. Ya, kita langsung masuk ke contoh ya. Di sini ada sebuah lingkaran 20 cm. Itu apanya teman-teman? Garis dari titik pusat ke tepi lingkaran, ke garis lengkung lingkaran, ke keliling lingkaran, itu berarti jari-jari. Jadi berbeda dengan ketika kemarin teman-teman membuktikan ya, itu kan harus benar-benar ukurannya 20 cm. Nanti kemudian lingkarannya sebesar apa. Akan tapi kali nanti teman-teman bertemu dengan soal yang kita gambarkan itu hanyalah sketsanya. Jadi bukan ukuran sesungguhnya. Kita hanya menggambar lingkaran, kemudian kita kasih ukuran 20 cm di situ. Di situ sudah menunjukkan bahwa jari-jarinya adalah 20 cm. Ya. Dari lingkaran dengan jari-jari 20 cm tersebut, kita bisa menentukan diameternya 2 kali jari-jarinya. Diameternya adalah 40 cm. Kemudian untuk kelilingnya, kita pakai rumus tadi ya, pi kali d. Karena di sini jari-jarinya itu 20 cm, artinya kelipatan 10, maka kita pi-nya menggunakan yang 3,14. 3,14 kali d-nya 40. Hasilnya 125,6 cm. Atau boleh kita menggunakan rumus yang 2 kali pi kali r. 2 kali 3,14 kali 20, hasilnya sama. Itu untuk kelilingnya. Kemudian untuk luasnya dengan rumus yang sama, pi kali r kuadrat akan kita dapatkan. Pi-nya pakai 3,14, kemudian dikalikan jari-jarinya kita kuadratkan. Hasilnya 1256 cm persegi. Jadi kalau nanti teman-teman menghitung luas, jangan lupa ya satuannya adalah persegi, karena di situ tadi jari-jarinya kita kuadratkan. Ya, jadi dari lingkaran di atas ya, memiliki, kalau kita ulang lagi, memiliki diameter 40 cm, kelilingnya 125,6 cm, dan luasnya 1256 cm persegi. Kemudian contoh selanjutnya, kalau tadi dengan jari-jari yang kelipatan 10, di sini sekarang dengan jari-jari yang kelipatan 7.
Kalau gambarnya seperti tersebut teman-teman, 14 itu kira-kira jari-jari atau diameter. Jadi teman-teman harus teliti ya, harus jeli juga membedakan mana jari-jari dan mana diameter. Karena nanti kalau teman-teman salah mengidentifikasi itu harusnya jari-jari dibilang diameter atau sebaliknya itu harusnya diameter dibilang jari-jari, nanti hasilnya akan berbeda juga. Ya, kembali ke soal. Yang biru itu, garis biru, itu diameter atau jari-jari teman-teman? Betul, diameter. Karena apa? Garis dari tepi lingkaran ke tepi lingkaran melalui titik pusat. Jadi dia diameter ya. Diameter 14. Dari diameter kita bisa mencari jari-jarinya, yaitu dengan membaginya menjadi 2. Kalau diameternya 14, berarti jari-jarinya 14 dibagi 2, 7. Kemudian untuk menghitung kelilingnya dengan rumus BD akan kita peroleh, sekarang P-nya kita memakai 22/7 karena jari-jarinya tadi kelipatan 7, kemudian kali D-nya 14. Ini bisa dicoret ya, 7 dan 14 dicoret. 7-nya hilang, 14-nya jadi 2, kemudian dikalikan 22. Hasilnya 44. Atau ketika teman-teman mau pakai rumus yang 2πr, sama boleh. 2 kali 22/7 kali 7, hasilnya sama. Kemudian untuk luasnya dengan rumus πr kuadrat. 22/7 kali 7 kuadrat. Bisa dicoret lagi ya. 7 dengan, tapi hati-hati kalau teman-teman 7 dengan 7 dicoret, jangan lupa yang sisanya itu tidak 2 ya, akan tapi 7-nya kalian pisah dulu. 22/7 kali 7 kali 7. Karena 7 kuadrat artinya 7 kali 7 ya. Jadi harus teliti. 7 dengan 7 dicoret, nanti yang tersisa tinggal 22 kali 7, hasilnya 154. Jadi dari lingkaran yang berdiameter 14 cm tersebut, jari-jarinya ada 7 cm, kemudian kelilingnya 44 cm, dan luasnya adalah 154 cm. Itu tadi contoh bagaimana kita menghitung keliling dan juga luas lingkaran. Ya. Kalau yang disebutkan di atas itu tadi contoh keliling contoh dari sebuah lingkaran utuh. Sekarang bagaimana kalau kita menghitung lingkarannya itu tidak utuh akan tetapi merupakan bagian. Teman-teman tahu ya. Ini ada berapa lingkaran ini teman-teman? 3/4. Kemudian yang kedua, setengah lingkaran. Yang ketiga, 1/4 lingkaran. Dan ini berapa bagian ya? Iya, nanti teman-teman di kelas 6 ini belajar juga menghitung bagian sebuah lingkaran yang didasarkan dengan sudut. Ya, dari sudut itu kita bisa nanti menghitung berapa bagian lingkaran sih juring tersebut ya. Ya, yaitu dengan membandingkan sudutnya dengan 360 derajat. Jadi 60 dibagi 360 derajat. Kenapa 360 derajat? Karena itu adalah sudut dari satu lingkaran utuh itu 360 derajat. Jadi dari lingkaran 60 derajat, kalau kita jadikan pecahan itu sama dengan 60/360 sama juga 1/6 lingkaran. Kira-kira sama enggak ya kita mencari luas dan kelilingnya dari masing-masing bagian lingkaran tersebut? Tentunya berbeda. Kalau yang namanya utuh dengan bagian pasti berbeda. Akan tetapi konsepnya nanti sama ya. Untuk luas lingkaran
bagian ya. Untuk luas lingkaran, untuk luas bagian lingkaran kita tetap senantiasa menyertakan bagiannya. Jadi dia berapa bagian? Misalkan 3/4 berarti luasnya 3/4 kali pi kali R kuadrat. 3/4 kali luas lingkaran. Kemudian untuk kelilingnya. Kalau untuk kelilingnya sama ya, kita sertakan bagiannya 3/4 kali pi D. 3/4 kali keliling lingkaran dan ditambah D di sini. D itu diameter ya teman-teman ya. Kenapa kok ditambah D? Karena begini, yang namanya keliling itu adalah tepi ya, sepanjang garis yang ada di tepi bangun ini, 3/4 lingkaran ini. Jadi kalau di awal tadi lingkaran utuh, yang namanya lingkaran utuh itu kita menghitung keliling, itu kan hanya ininya saja. Jadi hanya yang mengitari ini saja. Kalau 3/4 artinya kita hanya menghitung sepanjang ini tadi, sepanjang busur lingkaran yang diarsir kalau di sini. Kemudian yang kalau ditanyakan keliling dari 3/4 lingkaran ini berarti panjang busur yang melengkung, panjang garis lengkung ya, 3/4 lingkaran, kemudian masih ditambah ini, tambah jari-jari, kemudian ditambah jari-jari lagi. Jari-jari ditambah jari-jari sama juga diameter. Jadi untuk memudahkan ketika kita mencari keliling bagian dari lingkaran, gitu. Bagian dari lingkarannya dikalikan keliling lingkaran ditambah diameter. Misalkan di sini 3/4, berarti 3/4 kali pi kali D, baru setelah itu ditambahkan dengan diameternya. Sama juga ketika setengah lingkaran. Ketika setengah lingkaran maupun 1/4 lingkaran, rumusnya sama, yaitu bagian dari lingkarannya tersebut berapa, kemudian dikalikan luas, itu kalau luas. Kalau keliling, bagian dari lingkaran itu berapa? Kalau setengah, ya setengah. Dikalikan keliling lingkaran, ditambah D, itu yang jangan lupa. Sama juga untuk 1/4, kemudian yang untuk dengan menggunakan sudut, ketika diketahui sudutnya sama. Untuk luas ya, kita cari bagiannya, dikalikan pi R kuadrat. Kelilingnya, bagiannya berapa? Kalau di sini contohnya 60 derajat, ya 60 derajat dibagi 360 derajat kali pi kali D ditambah D. Oh ya, jadi dapat disimpulkan ya, untuk luas bagian lingkaran itu sama dengan bagian lingkaran dikalikan luas lingkaran. Kemudian untuk keliling bagian lingkaran dikalikan keliling lingkaran dan ditambah dengan diameter. Jadi jangan lupa ditambah dengan diameter. Ya, kita langsung saja ke contoh. Yang pertama, 3/4 lingkaran dengan jari-jari 7 cm. Kita akan menghitung berapa sih kelilingnya. Dengan rumus yang tadi ya, dengan rumus yang sudah disampaikan tadi, kita bisa menemukan keliling dari 3/4 lingkaran tersebut, 3/4 kali pi kali D ditambah D. Ingat, di sini D ya teman-teman, diameter ya. Kalau di soal yang diketahui 7 meter ini, 7 cm ini jari-jari, berarti D-nya kita harus hitung lagi. Kalau jari-jarinya 7, berarti diameternya 14. Ya, kemudian kalau sudah seperti ini, teman-teman nanti bisa mencoret. 7 dicoret dengan 14. Kemudian 4-nya nanti bisa dicoret tadi dengan 2-nya masih bisa, kemudian dicoret lagi dengan 22. Di yang atas tinggal 3 kali 11 ditambah 14. Hati-hati ya. Ini jangan ditambahkan dulu. Teman-teman kalau masih ingat di pelajaran bab 1,
tentang operasi bilangan. Yang menang yang mana? Perkalian. Jadi dia harus diselesaikan dulu. Diselesaikan dulu, dikalikan dulu, baru dijumlahkan. Nah, hasilnya kelilingnya adalah 47. Kemudian luasnya berapa? Untuk luas 3/4 lingkarannya sama. 3/4 kali pi-nya 22/7 dikalikan 7 kuadrat. Kali ini kita mau memakai pi 22/7 karena apa? Karena jari-jarinya kelipatan dari 7. Dan untuk ini nanti teman-teman sama bisa dicoret dan hasil akhirnya luasnya adalah 115,5. Kemudian contoh yang kedua yang berupa setengah lingkaran dengan ketika gambarnya seperti ini. 14 itu kira-kira diameter apa jari-jari? Karena di situ tidak ada keterangannya, maksudnya tidak ada garis dari pusat ke tepi lingkaran ya, ke keliling lingkaran, berarti dia berupa diameter. Langsung saja dimasukkan rumus. Karena ini jari-jarinya 7 ya, jari-jarinya 7 berarti kita pi-nya memakai yang 22/7 ya. Setelah setengah kali 22/7 kali 14 D-nya, kemudian ditambah 14. Bisa dicoret 7 dengan 14, 2-nya dengan 2, tinggal 22 ditambah 14. Kemudian untuk luasnya dengan rumus yang sama ya, bagian lingkaran kali pi r kuadrat. Hasilnya 77. Begitu juga untuk nih 1/4 lingkaran. Pokoknya intinya di sini ketika kita mencari keliling tadi 1/4 lingkaran dikalikan pi d ditambah diameternya, jangan lupa. Soalnya biasanya yang banyak terjadi kesalahan itu lupa untuk menambahkan d-nya. Kalau luasnya tinggal saja 1/4 kali pi r kuadrat. Hasilnya 78,5. Kemudian yang terakhir yaitu bagian dari lingkaran yang di situ diketahui sudutnya. Masih dengan tadi rumus yang sudah disampaikan bisa diperoleh ya. Jadi antara 60 derajat dibagi 360. Jadi yang bawah ini nanti senantiasa selalu 360. Kemudian disederhanakan 1/6 kali. Karena di sini jari-jarinya 10, kita menggunakan pi 3,14. Kemudian dikalikan 20 dan tidak lupa ditambahkan 20. Kalau di sini diketahui jari-jari 10 ya, kita harus ingat diameter adalah 2 kali jari-jarinya. Teliti ya teman-teman ya. Jadi yang di soal itu jari-jari atau diameter. Jadi kuncinya, salah satu kunci di matematika itu adalah ketelitian teman-teman. Kemudian untuk luasnya sama ya, 60 derajat dibagi 360 derajat dikali pi kali r kuadrat. 1/6 kali 3,14 kali 10 kuadrat. Hasil akhirnya 52,3. Jangan lupa ketika luas nanti satuannya adalah sentimeter per segi. Jadi itu tadi beberapa contoh bagaimana kita menghitung keliling dan luas lingkaran. Ya, semoga saja teman-teman bisa memahami ya. Memahami bagaimana menghitung keliling dan menghitung luas lingkaran, dan juga memahami bagaimana menghitung keliling dan luas dari bagian lingkaran. Bagaimana matematika itu teman-teman? Ya. Jadi kalau selama ini ada yang masih beranggapan kalau matematika itu sulit, itu salah. Jadi yang betul adalah matematika itu mudah, bahkan sangat mudah. Kuncinya apa? Ketika teman-teman mau berusaha. Jadi mulai saat ini yang masih berpikiran kalau matematika itu sulit, yuk mari kita ubah pola pikir kita. Kita berpikir positif, matematika itu mudah. Dengan apa teman-teman?
Tentunya dengan berlatih dan berlatih. Jadi dengan banyak berlatih, insya Allah kita bisa. Demikian tadi bagaimana kita menghitung keliling dan luas lingkaran, baik itu lingkaran utuh maupun bagian lingkaran. Semoga teman-teman memahami apa yang Bu Samsi sampaikan. Dan sekali lagi, mari berpikir positif, mari senantiasa yakin kalau matematika itu mudah. Tidak ada yang sulit selama kita mau berlatih, dan berlatih. Insya Allah Allah yang akan memudahkan. Ya, dari Bu Samsi dicukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.